Saya akan membahas 3 saham yang sudah masuk dalam watchlist saya. Jangan kemana-mana. Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Kita ketemu lagi di channel Stock Indonesia. Di channel ini kita selalu membahas mengenai analisa teknikal. Saya bisa yakinkan itu sebab dari awal teman-teman boleh teliti dari video saya yang pertama sampai dengan video yang terakhir ini melulu membahasnya teknikal. Ada beberapa bagian video yang saya campurkan sedikit dengan fundamental ataupun dengan sedikit foreign flow, tetapi akhirnya toh digabungkan juga dengan teknikal. Saya selalu mengatakan saya seorang yang benar-benar pure teknikal. Jadi teman-teman kalau mau tanya saya mengenai fundamental atau mengenai foreign flow, saya agak gelagapan jawabannya. Mestinya saya memerlukan waktu untuk googling dulu lah, cari-cari referensi yang kira-kira tepat atau referensi yang menurut saya sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, kali ini saya akan memberikan 3 saham yang ada dalam watchlist saya. Seperti teman-teman ketahui, saya kalau mau entry di saham itu perlu waktu yang cukup panjang. Saya akan banyak mengamati pergerakan sahamnya, baik itu sebelum masuk screener ataupun setelah masuk screener. Kalau teman-teman kemudian kalau seperti itu berarti udah terlambat dong, sahamnya udah keburu naik baru kita dapat di screener baru kita masuk. Enggak juga, enggak seperti itu. Kadang-kadang kan teman-teman bisa melihat saya mengamati saham yang sedang sideways, itu udah mulai saya ikuti. Nanti kita akan lihat ada satu saham yang akan saya bahas, itu juga sahamnya sedang sideways. Saya sedang menunggu sampai keluar sinyal entry yang bagus. Kita langsung saja. Saham pertama yang akan saya bahas saat ini adalah DKFT. Teman-teman yang follow saya di TradingView tentu saja sudah melihat bocorannya ya. Saya sudah membahasnya di TradingView. Bagaimana pembahasan lebih lengkapnya? Kita akan lihat sama-sama. Ini adalah chart DKFT. Teman-teman bisa melihat sekarang DKFT ada di angka 126. Saya udah pernah posting ini. Teman-teman yang follow saya di TradingView tentu saja udah membaca ya, ada notifikasinya kalau saya posting ide trading. Nah, coba lihat lagi TradingView-nya. Ini yang saya posting di TradingView tanggal 26 Juli 2020 tentu saja ya, jam 18.39, semuanya tercatat. Nah, posisi chartnya ada seperti ini, teman-teman bisa lihat. Saya katakan di bawah sini, saham DKFT dalam posisi sangat menggoda, risiko turun ke bawah support 127 dalam beberapa candle berikut. Trader yang ingin membeli DKFT bisa menunggu saat DKFT selesai support testing 127 dan membeli DKFT dengan target ke area kotak merah di 164. Ini tanggal 26, kemudian udah kejadian tanggal 30 di candle terakhir dia udah turun kembali ke 126. Udah kejadian ya, dia udah support testing di 127, kita tinggal menunggu. Apabila support 127 ini kuat, artinya dalam beberapa candle berikutnya dia udah naik ke atas 127, itu adalah satu sinyal yang bagus untuk kawan-kawan yang suka buy on support. Tentu saja bagi kawan-kawan yang suka buy on support, itu 127 merupakan entry yang bagus. Tetapi bagaimana dengan kawan-kawan yang agak ngeri untuk membeli di support? Saya kasih lagi bantuan berikutnya. Ini adalah resisten. Di sini kita bisa gambarkan resisten DKFT. Teman bisa lihat ya, ini adalah resisten. Apabila DKFT berhasil naik menembus area kotak kuning sekitar 140, itu adalah sinyal beli untuk kawan-kawan yang suka buy on breakout. Targetnya seperti yang kita udah baca sama-sama di TradingView, ada di atas sini, ya kan? Ada di sekitar 164. Nah, ini saya gambar, kemudian saya kasih warna merah. Support untuk DKFT teman-teman bisa lihat yang paling dekat tentu saja setelah 127 itu di bawah sini ada support yang cukup jelas. Ini adalah support, kelihatan jelas ya karena ada gap. Di sini teman-teman bisa lihat saya dengan mudahnya menggambarkan support di area gap. Saya akan kasih warna hijau sehingga teman-teman bisa melihat apabila
DKFT dalam beberapa hari ini tidak kuat untuk bertahan di support 127, maka target berikutnya adalah support 120. Di support 120 ini teman-teman boleh perhatikan lagi, apabila DKFT bertahan di support 120 itu adalah salah satu pertanda bagus. Di bawah sini kita lihat juga ada volume ya, teman-teman bisa lihat ada volume dalam tahap retracement ini, volumenya mengecil. Kalau dia di 120 lebih kecil lagi, imut lagi seperti di sini. Ini kan pada waktu dia sedang bergerak di bawah di bottom ini, lihat volumenya imut, kemudian dia beranjak naik dengan volume yang kemudian mengalami peningkatan. Saya kira ini akan menjadi satu pertanda yang bagus. Kawan-kawan berminat untuk dapat cuan dan masih bingung mau pilih saham apa, DKFT bisa menjadi salah satu pilihan. DKFT ini adalah saham yang sudah jalan ya, lumayan tinggi lah. Kita udah lihat caranya sama-sama. Nah, saya cuma sarankan supaya teman-teman selalu menyiapkan stop loss, jangan sampai terjebak mengalami kerugian yang cukup dalam. Saham berikutnya yang akan saya bahas adalah apa ya? Sahamnya adalah DSNG. Sama seperti DKFT, saham DSNG ini juga udah jalan. Udah lumayan, ya kan? Udah mulai memberikan hasil yang positif, udah ada hijau-hijau, ya kan? Di portofolio itu udah kelihatan mulai hijau. Meskipun masih kecil, belum terlalu besar, karena masuknya juga belum terlampau banyak. Saya sendiri tidak pernah yakin bahwa satu saham yang saya analisa atau yang saya beli itu akan naik. Saya selalu menyisakan sedikit ruang untuk menempatkan keraguan, sehingga saya tetap waspada dengan batas stop loss. Saya ingin teman-teman semuanya paham ya, supaya kalau mau ikuti saya punya cara trading, mau ikuti saya punya saham pilihan, itu tetap terjaga emosinya. Jangan sampai teman-teman hanya sekedar ikut-ikut terus tidak tahu bagaimana cara saya melakukan trading, bagaimana cara saya membeli, atau bagaimana cara saya mengontrol saya punya kerugian. Biasanya kan saya masuknya bertahap. Nah, dalam saham yang seperti ini yang udah terlanjur jalan, saya juga masuknya secara bertahap. Pembahasannya, ayo kita lihat sama-sama. DSNG, teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah fase downtrendnya ya. Downtrend, kemudian dia udah mulai berbalik arah. Saya melihat udah ada higher high dan ada higher low. Di sini ini low, di sini low. Ini adalah higher low-nya. Ini adalah higher high. Oke, ini adalah higher high. Tapi higher high berikutnya ini belum kelihatan, belum nampak. Apakah udah berani untuk mulai entry? Kalau dilihat dari pergerakannya sih cukup oke ya, mumpung dia masih di bawah-bawah ini, belum terlalu tinggi ya. Kalau teman-teman lihat di sini ini low, kemudian di sini juga low. Mungkin ini teman-teman bisa sebut sebagai double bottom. Kalau kita lihat dalam time frame yang lebih besar lagi, kita cek di sini bottomnya volume kecil, kemudian di sini bottomnya juga nggak terlalu kecil amat ya volumenya di sini. Oh, nggak bisa kita katakan sebagai double bottom ini ya, nggak bisa, karena volume di bottom pertama lebih besar daripada volume di bottom yang kedua. Ini volume di bottom yang kedua, di sini ya kira-kira ya. Oke, saya kira masih terlalu besar, ya nggak bisa kita katakan sebagai double bottom. Cukup kita perhatikan bahwa ya ada kemungkinan masih akan bergerak naik setelah melihat pergerakan yang cukup bagus. Sehingga kita perlu untuk memasang pertanda. Mungkin teman-teman udah punya trading view, bisa ditaruh sebagai notifikasi kalau memang harga DSNG-nya mulai bergerak naik. Pertama kita tentu saja tentukan di mana resistennya. Bisa saja teman-teman gambarkan di sini sebagai resisten. Oke, ini adalah salah satu resisten dari DSNG. Bisa seperti ini. Kita ganti dengan warna kuning ya, biar lebih jelas. Kemudian supportnya ada di bawah sini. Ini kelihatan cukup jelas, cukup bagus sebagai support. Saya akan ganti dengan warna hijau. Target pergerakannya sendiri itu cukup bagus, cukup jauh, ada di atas sini. Ini adalah resisten untuk
DSNG. Nah, ini akan saya ganti dengan warna merah. Wow, ini jelas-jelas cukup bagus ya. Kalau kita membeli pada saat DSNG menembus kita punya area resisten kotak kuning, kita punya trading plan kira-kira seperti ini. Saya geser sedikit ya supaya lebih jelas. Nah, di sini kita misalnya kita membuka posisi pada saat dia ada di sekitar 406 ya. 6 apa berapa nih? Sekarang dia ada di 36. Oh, kita buka posisi di sekitar 388. 386 oke lah. Ini ada minus 20 dari kita punya titik entry sekarang ya. Stop lossnya jangan jauh-jauh. Stop lossnya kita kasih dia di 3% gitu ya. Misalnya sekarang kita punya stop loss, janganlah ya yang 3%, 5% aja. Biar kalau dia berayun kita nggak mudah mengalami stop loss. Kemudian kita punya target ada di atas ini. Nah, ini target. Sehingga kita punya trading plan kelihatan seperti ini. Kita membelinya di sekitar angka 388. Oke, 386 oke lah. Sekarang dia ada di 366 ditambah 20 kan ada di sekitar 386. Targetnya itu ada di sekitar 58 poin. Cuannya itu kita rencanakan di 58 poin atau sekitar 15,03%. Stop lossnya ada di angka minus 5,7%. Saya kira dengan posisi reward to risk ratio seperti ini sangat-sangat menyenangkan ya. Reward itu ada di angka 15%, risikonya ada di sekitar 5,7%, itu ya hampir 3 kali lipat. Ya nggak? Reward to risk ratio itu lebih besar atau sama dengan 2,5, udah sangat bagus. Ini udah hampir 3 ya. Saya pikir ini cukup layak untuk diperjuangkan. Tinggal kita atur-atur aja mau entry-nya seperti apa. Kalau mau buru-buru masuk ya silahkan masuknya di sekitar 370 mungkin. Tapi ingat teman-teman mesti menyesuaikan sendiri ya risikonya. Karena bisa jadi seperti ini. DSNG menembus area kotak kuning, kemudian dia turun lagi untuk support testing. Barulah kemudian dia lanjut menuju ke target di area kotak merah seperti itu. Sehingga teman-teman perlu untuk saya kira namanya itu menata emosi, menjaga stabilitas kita punya emosi supaya bisa mendapatkan cuan yang lebih optimal. Kita udah tahu, kita udah analisa seperti ini, tapi kalau emosinya nggak stabil, begitu dia naik, udah trade happy cuan kemana-mana, begitu support testing ya turun bangsa 2%, 3%, teman-teman udah ketakutan setengah mati, ya gimana ya, gagal juga kan cuannya. Saham berikut ini adalah saham yang masih sideways. Yang ini belum saya beli sama sekali. Yang ini benar-benar masih dalam tahap observasi. Gitu ya kira-kira ya. Jadi saya masih mengamati karena memang sedang sideways. Jadi teman-teman mesti tahu kalau sahamnya sedang sideways, apalagi masih di bawah, itu biasanya sudah masuk dalam saya punya pengamatan. Sudah lolos dari saya punya screener, itu udah mulai masuk dalam watchlist. Meskipun belum ada action yang saya lakukan. Saya akan menunggu sampai berapa lama sih ini saham sideways. Kemudian pada saat dia mulai breakout resisten, mulai bergerak naik, ada terlihat higher high, ada terlihat higher low. Ya, saya mulai entry kecil-kecil aja. Kemudian secara bertahap membesarkan jumlah modal yang saya pakai untuk membeli saham tersebut. Saham apa yang akan kita lihat berikutnya? Kita akan lihat sama-sama saham Sing. Pada saham Sing, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah fase sideways. Kita dengan mudahnya menentukan sahamnya sedang sideways karena kita lihat ya sahamnya nggak bergerak dari situ-situ ke situ-situ juga gitu kan. Ini adalah support, lihat ya di sini support, ini support. Kemudian dia punya resisten juga bisa kita tentukan dengan mudah. Ada di sini adalah resisten sekitar 185an. Jadi dia dari bawah support di 132, kemudian resistennya ada di 185. Itu cukup jauh. Bisa kita jadikan sebagai pembawa cuan walaupun nggak terlalu gede. Ya kan?
nggak gede-gede amat, tapi lumayan lah. Ini bisa untuk jadi penghibur. Dia bergerak pelan-pelan, tetapi ya bergerak sideways, resikonya nggak terlalu besar. Sekarang dia ada di angka 146. Teman-teman yang mau membeli, kayaknya kalau untuk kita katakan buy on support, kayaknya udah terlalu jauh ya dari supportnya. Kita cari resisten berikutnya di sini. Nah, ini ada resisten yang paling dekat. Nah, teman-teman bisa melakukan buy on breakout di resisten ini di sekitar angka 157. Ya, 156 juga oke lah. Sini saya akan ganti warnanya menjadi warna biru ya, sehingga teman-teman bisa melihat kalau memang tertarik, sikat dari 157. Nah, seperti ini. Saya pikir ini agak-agak menarik ya, soalnya ini agak-agak penuh tantangan. Kita mesti lebih jeli karena dalam fase sideways di sini kita lihat volume transaksinya itu cukup besar. Jadi tidak ada pertanda bahwa dia sedang sideways. Justru pada saat dia sedang bergerak turun di sini, ini volumenya mengecil, kemudian dia bergerak sideways, volume rata-rata. Jadi ini saya kira masih akan panjang fase sideways-nya. Cuman nggak apa-apa, kalau memang udah kebelet pengen beli basing, ya ini bisa dijadikan sebagai patokan, sebagai ancer-ancer. Mau membeli di sekitar support kotak hijau atau membeli saat breakout dari area resisten kotak biru. Cuan yang dijanjikan juga nggak jelek-jelek amat kok, masih lumayan. Kalau kita beli di 150 untuk sampai ke 180, berarti itu ada 30 poin dan 10%-nya itu pun ada di angka 15 poin. Jadi ada dijanjikan 30 poin, artinya ada 20% keuntungan yang dijanjikan dari pergerakan kotak biru menuju ke kotak kuning. Demikian pembahasan kita kali ini. Jadi ada 3 saham, nggak banyak, pilihannya memang masih ya teman-teman boleh pertimbangkan. Yang 2 DKFT dan DSNG saya kira itu udah boleh diperhatikan lebih dekat. Sedangkan pusing saya kira teman-teman ya taruh aja dulu dalam watchlist. Nanti pada saatnya kita entry pasti akan ketahuan kok. Kalaupun dia nggak jadi naik, ya kita toh belum entry. Turun ya biarin aja, nggak ada masalah toh, kan sedang sideways. Perlu juga buru-buru masuk kan. Selalu jaga kesehatan. Kalaupun Anda sangat-sangat terpaksa harus beraktivitas keluar dari rumah, gunakan selalu masker. Salam cuan untuk kita semua.